Halo guys, hari ini gue live dari Kalimantan Tengah dan ini acara khusus karena di sini gue mau memberikan selamat kepada Presiden baru kita, Presiden Prabowo yang sudah berhasil dilantik dan prosesnya semoga terus berjalan dengan lancar dan kepemimpinan beliau ya harapannya membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih juga untuk Presiden sebelumnya yaitu Presiden Jokowi yang sudah berhasil membawa Indonesia ya, lolos dari COVID, lolos dari begitu banyak krisis juga sehingga kita sampai ke titik yang sekarang ini. So kemarin guys kita baru saja melihat beliau dilantik, Bapak Prabowo. Dan Presiden Prabowo itu kabarnya memberikan pidato yang berapi-api di hadapan anggota Parlemen Indonesia ketika dia dilantik. Nah, lu penasaran gak sih sebetulnya isi videonya apa? Gue juga penasaran sih. So, kita langsung cek aja yuk bagaimana pidato beliau. So, jangan di skip video ini. Let's check this out. Hanya dengan persatuan dan kerjasama, kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Gue no komen deh yang di bagian ini. Tapi ya ini kayaknya terlalu generalis lah. Intinya ya rakyat tambah sehat, rakyat tambah sejahtera. Ya itu impian semua orang lah. Itu kayaknya bukan impian Pak Prabowo doang ya. Kayaknya semua orang pun kalau ditanya ya dia tentu berharap untuk yang terbaik buat rakyatnya. So ya di sini kayaknya ini pidato standar lah yang diplomatis. Nggak perlu komentar dari gue nih. Next. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Wah, ini luar biasa sih pidatonya. Ini jujur nih bagian kayaknya dari semua pidato ini yang gue paling tersentuh di sini. Bahwa ya kelihatannya beliau betul-betul ingin melayani rakyat Indonesia lah. Sampai ada kumbang di tangan gue nih. Jadi maksudnya apa? Ya gue setuju, ini berulang kali gue bilang ya, pejabat itu bukan raja atau penguasa yang harus kita jilat-jilat, kita sembah-sembah kakinya. Bukan. Menurut gue kalau orang jadi pejabat itu pikirannya harusnya melayani rakyatnya. Karena kita semua ini sebetulnya adalah majikan dia, tapi kebalikannya kan kita malah kita yang diinjak-injak. Padahal dia naik gara-gara kita juga yang coblos. Jadi kalau gue denger ini, sepertinya Pak Presiden Prabowo ini memang serius, bersungguh-sungguh buat melayani bangsa ini. Ya kita bakal lihat ke depannya akan seperti apa, tapi dia udah memberikan dengan sangat tegas tadi gue lihat. Dia serius sekali bahwa semua pejabat, lu adalah pelayan rakyat. PNS, pegawai negeri sipil, itu adalah pelayan negeri, pelayan kita. Mereka bukan juragan yang kalau kita mau bikin KTP harus ngemis-ngemis, ngasih duit cium tangan, gaplokin aja sekalian.
Mereka itu PNS itu pelayan, tugasnya melayani kita, melayani sipil, melayani kita nih. Jadi kalau gue dengar di sini bahwa rakyat harus bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bebas dari ketakutan, ya gue setuju gitu loh. Bahwa memang kita harus sadar mereka-mereka yang di atas itu tugasnya melayani kita. Karena mereka bisa makan, pesta pora, kawin, punya bini 7 orang itu karena bayar pajak lu. Lu yang bayarin itu semua. Jadi seharusnya dia terima kasih sama lu. Terima kasih ya bro, gue bisa kawin yang ke-8 kali. Terima kasih ya bro, gue bisa ganti Rolls Royce yang baru, kan gitu. Tapi kan gak seperti itu yang terjadi di sini. Seharusnya ya pejabat-pejabat itu punya jiwa melayani kita semua, rakyat kita. Jangan dipersulit. Mau buka usaha, izinnya dipersulit. Izin mau buka usaha, oh jual makanan harus halal, urus halalnya dipersulit, urus BPOM-nya dipersulit. Gimana mau bisa maju? Ini belum lagi yang lain-lain nih urusannya. Bangun gedung lah, buka perkebunan lah, menciptakan lapangan kerja, bikin pabrik, aduh astaga. Gila. Kalau lu pelaku usaha lu pasti udah tahu lah bagaimana kacaunya birokrasi di negara ini. So gue punya harapan yang sangat luar biasa sama Pak Prabowo. Semoga dia bisa menularkan itu ya kepada pejabat-pejabat yang ada di bawahnya untuk mengerti mereka itu pelayan masyarakat, bukan raja yang harus dilayani oleh rakyat. So, thank you banget Pak Prabowo. Ini sangat luar biasa di bagian ini, gue sangat suka sekali. Halo guys, Benix Investor Summit 2024 akan kembali datang nih guys. Sekarang acaranya diadakan di Bali, di Sofitel, di tanggal 30 November dan 1 Desember. Jadi 2 hari berturut-turut, hari Sabtu dan Minggu di akhir bulan November. Nah buat teman-teman segera daftar. Karena apa? Kita memberikan diskon 30% sampai dengan 3 November ini. Jadi buat teman-teman yang daftar sebelum tanggal 3 November, kamu bisa dapat diskon 30%. Ada ekstra diskon loh, up to 50% untuk member BIG dan alumni SSB dan BIS sebelumnya. So, inilah yang akan kita bahas di Benix Investor Summit 2024 dengan fokus membahas dan mengkaji ya sektor-sektor yang mempotensial dan berhubungan dengan programnya Pak Prabowo. Ada satu lagi bonus berhubungan dengan ekonomi hijau. Nilainya juga nggak main-main karena Indonesia di belakang layar sudah menerima duit triliunan dari institusi Bank Dunia, institusi Asian Development Bank, dan institusi-institusi finansial internasional lainnya. Dan ini akan membawa ya begitu banyak investment yang berhubungan dengan energi hijau. So buat teman-teman tunggu apa lagi, yuk segera daftar di Benix Investor Summit 2024. Sampai ketemu di sana, ingat ya pesertanya dibatasi hanya 50 orang saja. Dan ini ya testimoni dari peserta BIS yang tahun-tahun lalu. Pak Benix ini ada view baru buat saya untuk melihat suatu saham itu seperti apa. Nah, dari itu saya berminat sekali untuk menjadi real investor yang selama ini kadang-kadang investor kecelakaan. You know kan, nyangkut. Saya jadi tahu kenapa saya harus ngikutin seminar ini, karena kalau dari YouTube dia hanya sepenggal-sepenggal, tapi kalau ngikutin ini kita lebih dalam lagi, kita tahu saham apa yang kita pick. Setelah gue ikut Benix Summit 2023, gue puas banget, apalagi di sesi terakhir itu detail banget penjelasannya dari segi laporan keuangan, alasannya, momentumnya semua ada clear. Jadi buat teman-teman yang belum ikut, gue saranin ikut sih next time sih, karena ini benar-benar membantu banget buat teman-teman multibagger. Oke? Selama di sini mendapatkan banyak pencerahan. Biasanya saya dimainin sama saham, ya insya Allah abis ini saya mainin saham, ya kan? Bedanya sama YouTube, di sini kita bisa dengan bebas tanya Pak Benny tanpa mungkin ada halangan, ada sensor, ya jauh lebih enak lah daripada di YouTube. Kita juga nulis komen belum tentu dibales, ya kan? Ya itu untuk perasaan saya sendiri mengikuti seminar ini, saya sangat puas. Semoga seminar ini diadakan mungkin setahun 4 kali, saya juga rela. So buruan segera daftarkan dirimu di nomor yang di bawah ini. Sampai ketemu di Bali. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama.
Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya berapa kali ya? Saya lupa. Tapi begitu beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Ya, bagus sih. Jadi salah satu hal yang diperlukan ya dengan sistem demokrasi di Indonesia itu adalah kalau ada orang yang gak kebagian kursi, nanti biasanya banyak bacot di belakang gitu kan ya. Itu bisa mengganggu tatanan parlemen kita, tatanan proses pengambilan keputusan kita, bikin heboh, bahkan bakal bikin demonstrasi yang aneh-aneh lah gitu loh. So, gue sangat setuju dan mungkin ini kode juga yang diberikan kepada partai-partai yang belum bergabung ke pemerintahan untuk segera bergabung ke pemerintahan. Supaya ya sama-sama lah, pertarungan udah selesai, perlombaan udah selesai, ayo kita bergabung menjadi satu untuk membangun bangsa ini. Ya bagus sih, dia bukannya nambah bikin musuh ya, ada presiden yang begitu menang di luar negeri, ngata-ngatain yang kalah gitu. Ujung-ujungnya apa? Jadi dendam kesumat tuh, partainya dendam kesumat. Nancy Pelosi zamannya Donald Trump jadi presiden kayak apa stresnya, dimaki-maki, dikata-katain, dilecehkan berkali-kali Presiden Trump sama Nancy Pelosi. Satu Demokrat, satu Republik. Nah, ini kita dikasih contoh yang bagus di Indonesia, nggak usah lah ikut gaya-gaya yang ada di Amerika itu. Ujung-ujungnya kan kita sama-sama mau melayani rakyat, mau membangun bangsa ini. Jadi ayolah kita semua bergabung. Kemarin udah berantem kan, udah bertarung kan, udah nggak usah berkelanjutan, nggak usah pakai dendam. Saatnya bersatu, berhimpun istilahnya Pak Prabowo. Ya itu bagus, itu bagus. Next. Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya canangkan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme, kita anti apartheid, karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78. Honden and Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena itu kita punya prinsip, kita
harus solider. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Wah, ini luar biasa sih guys, itu betul. Jadi memang Honden itu kan anjing ya. Finlander itu maksudnya ya kita nih, pribumi. Orang India Belanda, yang bukan orang bule. Verboden, jadi artinya nggak boleh masuk. Jadi anjing-anjing sama orang kita gitu ya, itu dilarang masuk. Di banyak tempat-tempat itu banyak begitu. Di era kemerdekaan. Jadi memang kita punya pengalaman buruk dengan yang namanya kolonialisme, penindasan, penjajahan, apartheid, itu betul, itu realita. Jadi dia bilang kita harus segera bersatu, itu semua harus dihapuskan, harus ditiadakan. Dan itu mimpi yang besar tuh kalau seandainya dia bisa jalankan itu semua tanpa ada perbedaan. Dia bisa jadi the next Nelson Mandela nih. Karena kalau kita lihat ya, banyak presiden-presiden terdahulu jujur nih, menurut gue melakukan apartheid di Indonesia, khususnya buat orang-orang Indonesia Timur, yang sampai sekarang, mohon maaf nih, kurang gizi, kurang maju pola pikirnya, bahkan seperti seolah-olah sengaja dibikin bodoh dengan dibiarkan mereka mabuk-mabukan dan lain sebagainya. So, kalau memang itu berhasil dijalankan sama Presiden Prabowo, ya gue punya harapan yang besar dari pidato itu. Tantangannya juga pasti besar, tetapi gue lebih besar ke keyakinan yang positif ya, harapan yang positif. Sepertinya beliau jujur, sepertinya beliau ngomong apa adanya dari hatinya bahwa dia memang pengen membangun bangsa ini bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. Rakyat yang jadi budak dia gitu. Enggak, dari yang gue lihat beliau memang mau bawa ini Indonesia ke arah yang lebih baik. Tetapi tantangannya juga besar. Ketika mau lahir pimpinan yang baik, pimpinan yang besar, biasanya bakal banyak intervensi, gangguan dari negara-negara yang tidak akan suka ketika Indonesia memiliki pemimpin yang luar biasa. Contoh era di JFK, Presiden Amerika sendiri aja dibunuh. Karena banyak yang merasa terganggu, dia punya ide yang sangat maju, revolusioner, dia presiden muda. Dan banyak contoh lainnya lah. Nah di Indonesia, semoga ya, which is kayaknya nggak mungkin sih. Gue sangat yakin akan banyak gangguan yang menempa ya Presiden Prabowo ya, khususnya dari negara-negara Barat yang juga menonton video ini, yang mungkin merasa terganggu kalau seandainya Indonesia tidak lagi bisa berada di bawah kendali mereka. Jadi ini tantangan besar secara geopolitik. Pak Prabowo juga udah tahu angkatan laut Australia udah banyak dikasih senjata nuklir, itu bakal jadi tekanan baru buat mereka. Dan kalau Indonesia bisa jalan secara bebas dan aktif seperti yang dia bilang, mungkin contoh terbaik kita bisa belajar dari Singapura. Ya sampai detik ini mereka masih bisa bergaul dengan Amerika Serikat, pada saat yang sama mereka bisa dapat duit yang banyak juga dari Cina. Hebat banget ini orang bisa main kiri dan bisa main kanan. Best friend pula sama Eropa. So itulah ilmu yang kita bisa pelajari dari negara sekecil Singapura yang bisa memposisikan dirinya dengan tepat, mengambil keuntungan dari mana-mana dan tidak terjebak untuk membela salah satu pihak atau manapun. Dia memainkan kartunya dengan tepat. Nah Indonesia mungkin bisa juga lakukan itu. Ya salah satu contoh yang besar ya harapan kita kalau seandainya Indonesia bisa memainkan peran globalnya ya. Harapannya kita bisa punya menteri luar negeri seperti Jaisankar, menteri luar negeri India, yang menurut gue sangat hebat, revolusioner, tidak cari-cari musuh, tapi tidak juga menggadaikan kedaulatan negaranya. Dia bisa memposisikan Indonesia dengan pas di dunia internasional. So hopefully ya, Presiden Prabowo dibantu oleh para pembantunya, asistennya, menterinya ke arah yang lebih baik, dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Thank you banget Pak Presiden Prabowo buat mimpinya, buat pidatonya, buat janjinya yang memberikan banyak harapan buat kita semua. Thank you, semoga berhasil. God bless Indonesia. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.